Selamat datang kembali di channel ini, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan untuk persiapan PAS semester 1 tahun 2021. Kita langsung ke nomor yang pertama, koordinat titik P, Q, R, S berturut-turut yang benar adalah, kita jawab dulu ya. Jadi P di sini adalah negatif 3,2. Kemudian untuk Q itu adalah negatif 2, negatif 1. R nya adalah 4, negatif 3 dan S nya adalah 2,3. Jadi X, Y, X, Y ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, koordinat titik K dan L yang benar. Maka K nya itu adalah negatif 3, negatif 3, L nya adalah 2,0, berarti yang C ya. Kemudian untuk nomor 3, di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti kita ingat-ingat dulu ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, dan kuadran 4 di sini ya. Ini koordinat sumbu X dan yang atas ini sumbu Y. Jadi kita cari untuk koordinat di kuadran 3 itu berarti di sini ya. Jadi semuanya bernilai negatif. Jadi yang nomor 1 dan 2, jadi P dan Q ini jawabannya adalah yang A. Kalau yang R ini 11,24 itu kan berarti terletak di kuadran 1, sedangkan yang S 14, negatif 18 berarti terletak di kuadran 4. Ini semua terletak di kuadran 3. Kemudian nomor 4, relasi pada grafik kartesius jika dinyatakan pada himpunan pasangan berurutan. Kita lihat ya. Jadi di sini adalah 1,3, 2,2, 3,3, ini adalah 3,5, kemudian 4,3 dan 5,5. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 adalah yang merupakan fungsi. Fungsi itu yang sebelah kiri harus punya pasangan 1 ya. Sebelah kanan bebas. Berarti yang fungsi adalah yang nomor 1 ini dan yang nomor 3. Yang nomor 2 bukan fungsi karena ini nggak punya pasangan. Sedangkan yang nomor 4 ini juga bukan fungsi karena ini memiliki 2 pasangannya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lanjut nomor 6. Diketahui fungsi fx seperti ini, kita tentukan nilai f negatif 3. Jadi x nya diganti dengan negatif 3. Berarti kita tulis dulu fx sama dengan 10x negatif 4, x nya kita ganti negatif 3, jadi 10 dikali negatif 3 dikurangi 4. 10 kali negatif 3 itu adalah negatif 30, negatif 4 berarti negatif 34. Jawabannya yang D. Next, nomor 7, yang merupakan korespondensi 11. Korespondensi 11 itu berarti kita mencari yang enggak double ya. Jadi A3, B2, C1 ini benar, ini korespondensi 11. Sedangkan yang Q ini bukan karena ada yang double, yaitu adalah angka 2-nya di sini dan 2 di sini. Kemudian yang R ini juga ada yang double. Kemudian yang S ini enggak ada yang double ya, A2, B3, C1, D4. Jadi jawabannya adalah P dan S, yang B. Kemudian kita lanjut nomor 8, gradien garis PQ. Kita pakai cara jalan-jalan saja. Misal kita dari P mau ke Q, berarti turun berapa ini? 1, 2, 3, turun 3, negatif 3, kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gradien itu adalah vertikal per horizontal ya. Vertikal per horizontal. Vertikalnya turun berarti negatif 3 per 6. Kita sederhanakan jadi negatif 1/2 yang B. Next, nomor 9, gradien garis dengan persamaan seperti ini. Kita pakai cara cepatnya ya. Karena ini X dan Y nya ini berada dalam satu ruas, maka rumusnya adalah M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Nah seperti ini. Koefisien X nya adalah 8 ya. Berarti negatif 8 per koefisien Y nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Jawabannya yang A.
Kita lanjut nomor 10. Persamaan garis melalui titik 2, negatif 3 dan gradiennya adalah negatif 2. PGL itu rumusnya adalah Y min Y1, ini titik 2 ya, sama dengan M dalam kurung X min X1. Ini M nya adalah negatif 2, kemudian X1 Y1 nya ini ya, X1 Y1. Berarti Y dikurangi, ini min langsung aku plus ya, Y plus 3, M nya negatif 2, X1 nya 2, min 2 seperti ini. Kemudian kita kalikan negatif 2X, negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Kemudian plus 3 nya kita pindah ke kanan jadi min ya. Nah, jadi Y sama dengan min 2X plus 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu untuk nomor 10. Kemudian nomor 11, persamaan garis K. Garis K sejajar dengan garis L. Langkah pertama kita cari dulu untuk gradien garis L. Langkah 1, mencari gradien garis L. Gradien garis L. Rumusnya karena ini satu ruas ya, X dan Y nya, maka negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X nya adalah negatif 2, berarti ada negatif 2 lagi per koefisien Y nya 3, jadi positif 2/3. Nah, karena sejajar maka gradien garis K juga sama ya, 2/3. Langkah 2, berarti gradien garis L itu 2/3, karena sejajar maka gradien garis K juga sama, 2/3. Kemudian kita masuk ke rumus PGL. X1 Y1 nya adalah titik yang dilalui garis K. Jadi ini adalah titik negatif 6,0. Jadi kita masuk ke langkah 3, masuk ke PGL nya ya. Langkah 3 berarti persamaan garis lurus melalui negatif 6,0 ya. Kemudian gradiennya adalah 2/3. Maka kita masuk ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1 Y1 nya ini ya, ini X1, ini Y1, ini M nya. Berarti Y min 0 sama dengan 2/3 X min 1 nya ada min lagi, nanti langsung jadi plus. Kemudian Y 2/3 X plus 6. Kita kalikan ya. Jadi Y sama dengan 2/3 X, 2/3 kali 6 itu adalah 4 ya. Y sama dengan 2/3 X plus 4. Yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 12 yang merupakan persamaan linear dua variabel. Berarti yang ini ya, satu benar, yang dua salah ya, karena XY nya bergabung jadi satu. Kemudian yang 3 benar, berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yang B. Kemudian untuk nomor 13, metode grafik itu penyelesaiannya ada di perpotongan kedua garisnya. Jadi di sini jawabannya X nya 3, Y nya 2. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut ke nomor 14. Di sini daging sapi dan daging ayam ya. Daging sapinya X, ayamnya Y. 1 kg daging sapi berarti X plus 2Y sama dengan 94.000. Kemudian yang nanik ini 2 sapi berarti 2X tambah 3Y sama dengan 167.000. Jawabannya yang B ya. X plus 2Y sama dengan 94.000 dan 2X plus 3Y sama dengan 167.000. Kemudian nomor 15, SPLDV. Kita gunakan metode eliminasi substitusi ya. Tulis dulu 3X min 2Y sama dengan min 7, kemudian 2X plus Y sama dengan 7.
kita eliminasi X. Kalau kita mau mengeliminasi X, berarti yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3 ya. Kita kali 2, ini kita kali 3, maka diperoleh soalnya menjadi 3 kali 2 6x, kemudian min 2 kali 2 itu min 4y, min 7 kali 2 min 14. Kemudian yang bawah kita kali 3, 2x kali 3 6x plus 3y sama dengan 21. Maka kita kurangi ya, karena tandanya sama, positif. Kemudian ini negatif 14 negatif 21, berarti negatif 14 negatif 21 diperoleh adalah negatif 35 ya. Kemudian negatif 4y negatif 3y, negatif 4y negatif 3y, berarti negatif 7y. Kemudian kita kedua ruas dibagi negatif 7 ya, berarti min 7y kita bagi senegatif-negatifnya, bagi negatif 7, ditemukan y nya adalah positif 5. Setelah ketemu y sama dengan positif 5, kita substitusikan ya, bebas mau yang atas atau yang bawah. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita substitusikan yang bawah aja ya, kelihatannya lebih gampang perhitungannya yang bawah. Kita bagi 2 dulu. Y nya sama dengan 5, kita substitusikan bagian yang 2x plus y sama dengan 7. Kita ganti y nya 5, berarti 2x plus 5 sama dengan 7. 5 nya kita pindah ruas ke kanan jadi 7 dikurangi 5, 2x sama dengan 2, berarti x nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 2/2, x nya 1. Jadi jawabannya adalah 1,5, x nya 1, y nya 5. Jadi yang A. Itu untuk pembahasan soal pilihan ganda. Kemudian kita lanjut ke soal menjodohkan. Nomor 16, jarak titik K dan L. K nya negatif 2, negatif 3, L nya 10,2. Kita masuk ke rumus jarak antar dua titik. Rumusnya itu adalah seperti ini, berarti jarak sama dengan x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat, kemudian diakar. Nah, kita beri nama dulu supaya perhitungannya lebih teliti. Di sini x1 y1, di sini x2 y2. Kemudian kita masuk ke rumusnya. X2 nya 10, X1 nya min 2, jadi min, ada min lagi jadi plus ya nanti ya. Ini jadi seperti ini dulu, kemudian ditambah Y2 nya itu 2, Y1 nya min 3, min 3 kuadrat, kemudian diakar. 10 tambah 2 itu adalah 12 kuadrat, ditambah 2 min 3 jadi plus, jadi 5 kuadrat ya, seperti ini. Jadi 144 ditambah 25 kemudian diakar, berarti akar 169 itu adalah 13. Jadi jawabannya yang B. Itu untuk nomor 16. Kemudian nomor 17, banyak fungsi. Banyak fungsi rumusnya kalau masih ingat, banyak fungsi itu rumusnya adalah banyaknya kodomain. Kodomain dipangkatkan banyaknya domain. Kodomain itu sebelah kanan dan domain itu sebelah kiri ya. Jadi kodomainnya B, domainnya A. Berarti 5 pangkat 2 kan
B nya ada 5, A nya pangkat 2, jadi hasilnya adalah 25. Kita lanjut ke nomor 18, titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oh ya, 25 tadi ada di A ya, nomor 17. Kemudian nomor 18, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Tipot sumbu X itu artinya Y nya 0. Ya udah, kita ubah Y nya ke 0. Jadi 5x min 6y sama dengan 30, karena y nya 0 ya. Jadi 5x min 6 kali 0 sama dengan 30, jadi tinggal 5x saja sama dengan 30. Berarti x nya 30 bagi 5 berarti 6. Berarti untuk titik potong sumbu x berarti 6,0. Ya, tipotnya berarti di 6,0. Kemudian untuk tipot sumbu Y, nah seperti ini, titik potong sumbu Y itu artinya X nya 0 ya. Ya udah, kita ganti X nya 0, berarti 5x min 6y sama dengan 30. X nya 0 kan, 5 kali 0 ini langsung ya, biar cepat aja. 6y sama dengan 30, kemudian ini enggak cukup, aku tulis sampingnya aja, min 6y sama dengan 30 dibagi senegatif-negatifnya ya, bagi negatif 6 bagi negatif 6 diperoleh y nya adalah 30 bagi negatif 6 itu negatif 5. Jadi perpotongannya ada di 0, negatif 5, x dulu, y, berarti tipotnya di 0, negatif 5. Jawabannya adalah ya 6,0 dan 0, negatif 5. Itu di 6,0, 0, negatif 5 ini D ya. Berarti yang D untuk nomor 18. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Persamaan garis K yang melalui titik 3,2 dan tegak lurus garis L 3/4x plus 13/4. Kita tulis dulu. Nah ini ya, garis L nya ini gradiennya 3/4. Padahal kita mencari persamaan garis K, kita cari dulu sebelumnya gradien garis K. Karena tegak lurus berarti gradien garis K nya ini dibalik, tandanya diganti ya. Jadi pembilang penyebut dibalik, kemudian tandanya diganti. Berarti gradien garis K itu adalah negatif 4/3. Kan yang pertama ini gradiennya adalah 3/4. Karena tegak lurus berarti gradien garis K itu adalah negatif 4/3. Kemudian kita masuk ke rumus PGL nya. Jadi gradiennya ini X1Y1 nya bagian sini ya, X1Y1. Kita masuk ke rumus PGL, itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya 2, M nya tadi kita pakai negatif 4/3 ya, negatif 4/3 dikali X, X1 nya adalah 3. Nah seperti ini. Kemudian kita kalikan dulu, negatif 4/3x ini positif 4 ya, negatif 4/3 kali negatif 3. Kemudian negatif 2 nya kita pindah ke kanan, kita tulis di samping sini. Jadi Y sama dengan negatif 4/3x ditambah 4, negatif 2 nya kita pindah ke kanan, jadinya N ya, plus 2. Kan negatif 2 kita pindah ke kanan jadi plus, jadi negatif 4/3x plus 6. Jadi jawabannya adalah
min 4 per 3x plus 6 itu yang E ya. Jadi nomor 19 jawabannya yang E. Kita lanjut ke nomor 20. Penyelesaian SPLDV. Kita mau eliminasi dulu untuk eliminasi A ya. Jadi kita samakan untuk eliminasi A. Berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Jadi diperoleh 6A min 4B sama dengan 24, yang bawah kita kalikan 3. Berarti 6A plus 9B sama dengan min 15. 6A nya semuanya positif, berarti untuk menghilangkan kita kurangi. Jadi ini adalah 24 min jadi plus ya. Jadi 39. Ini min 4B min 9B, jadi min 13B. Kemudian B nya adalah 39 dibagi senegatifnya, negatif 13. Diperoleh B nya adalah negatif 3. Setelah ketemu B sama dengan negatif 3, kita substitusikan ya ke atas dulu. Jadi B nya itu negatif 3, kita substitusikan ke 3A min 2B sama dengan 12. Berarti 3 kali A min 2, B nya min 3, ini posisinya kali ya. Berarti 3A plus 6 sama dengan 12. 3A 12 nya 6 nya kita pindah ke kanan ya. Jadi min 6, 3A sama dengan 6, A nya sama dengan 6 bagi 3 ya, A nya 2. Berarti A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Jawabannya H ya, A2 B negatif 3. Nah itu tadi pembahasan untuk soal menjodohkan. Sekarang kita masuk ke soal benar salah untuk nomor 21. Nomor 21, diketahui titik A seperti ini, B nya seperti ini, maka titik tengahnya adalah 2,2. Apakah benar? Kita masuk ke rumus titik tengah ya. Jadi titik tengah itu rumusnya adalah ditambah kemudian dibagi 2. Jadi X1 tambah X2 bagi 2, koma Y1 tambah Y2 bagi 2. Ini adalah rumus untuk titik tengah. Jadi kita cari satu-satu ya. Jadi X tengahnya dulu, berarti negatif 1 tambah negatif 5 bagi 2. Diperoleh hasilnya adalah negatif 6 per 2, itu adalah negatif 3. Sedangkan Y tengahnya itu berarti 5 ditambah negatif 3 dibagi 2 ya. Berarti ini adalah 2 per 2, 1. Berarti titik tengahnya adalah negatif 3,1. X tengah, Y tengah itu adalah negatif 3,1. Berarti salah ya ini untuk nomor 21. Kita lanjut ke nomor 22. Apakah ini disebut dengan korespondensi satu-satu? Kita lihat semuanya satu pasangan ya, kanan kiri. Jadi nomor 22 ini benar ya, benar. Kemudian nomor 23, range atau hasil dari daerah fungsinya 1, 4, 9, 12, 16. Nah kita ingat-ingat dulu sekalian belajar apa itu daerah asal atau domain. Jadi daerah asal atau nama lainnya domain ya, itu adalah bagian yang sebelah kiri, berarti yang 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk daerah kawan atau kodomain, daerah kawan
atau kodomain ya, itu adalah semuanya yang di sebelah kanan ini 1, 4, 9, 12, 16. Sedangkan untuk range atau daerah hasil itu adalah sebelah kanan tetapi yang punya pasangan aja. Jadi yang range atau nama lainnya daerah hasil itu yang benar adalah yang sebelah kanan tetapi yang punya pasangan. Itu berarti 1, 4, 9, 16. Nah, padahal di sini tulisannya ada 12. Berarti untuk nomor 23 ini salah ya jawabannya. Salah. Kemudian kita lanjut ke nomor 24. Jadi di sini pernyataannya adalah gradien garis AB adalah negatif 2. Ini ada petunjuknya, garis K melalui titik negatif 2, negatif 1 dan 2,7. Kita masuk ke rumusnya. Rumus untuk gradien itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini X1 Y1 X2 Y2 ya. Y2 nya adalah 7 dikurangi negatif 1 per X2 nya 2 dikurangi negatif 2. Jadinya 8 per 4 2. Padahal di sini tulisannya adalah negatif 2. Berarti salah ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 25 ya. Salah satu penyelesaian dari persamaan berikut X plus Y sama dengan 3 adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kita tinggal substitusikan saja ya. Jadi X nya itu 1, Y nya 2. Kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 3. Apakah benar? 1 tambah 2 3. Berarti 3 sama dengan 3 ya. Berarti benar. Berarti nomor 25 jawabannya benar. Kita masuk ke nomor 26. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, AB sama dengan AC. A-nya di 0,6 berarti di sini ya. Kemudian B-nya di negatif 2,0 berarti supaya segitiga sama kaki, AB sama dengan AC. Ini A, ini B. Berarti C-nya di sini ya. Di titik 2,0. Kita gariskan nanti jadi segitiga sama kaki. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 27. Diketahui rumus fx sama dengan 8x plus 5. Yang diketahuinya adalah ditanyakannya adalah fa sama dengan negatif 3. Jadi kita tulis dulu fx sama dengan 8x plus 5 ya. Kemudian fa, x nya diganti a berarti 8a plus 5 sama dengan negatif 3. Hasil akhirnya akan negatif 3. Berarti kita bekerja di sini 8a plus 5 sama dengan negatif 3. 5 nya kita pindah ke kanan jadi negatif 5 ya. Berarti 8a sama dengan negatif 8. Kedua ruas kita bagi dengan 8 ya. Diperoleh a nya adalah negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Kita masuk ke nomor 28. Sebuah perusahaan taksi, tarif biayanya seperti ini. Jika Anda ingin menempuh jarak 12 km, berarti X nya kita ganti dengan 12 ya. Jadi BX nya itu kan adalah 2500X ditambah 4000. Berarti X nya kita ganti dengan 12, sehingga 2500 dikali 12 ditambah 4000. 2500 kali 12 itu adalah 30.000 ya. Ditambah 4000 sehingga biaya yang harus dibayarkan adalah 34.000. Itu untuk nomor 28 ya. Jadi jawabannya adalah 34.000 rupiah. Kemudian nomor 29.
Kita mencari persamaan garis K ya. Ini melalui titik 2,0 dan 0,-4. Kita bisa pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1, kemudian X min X1 per X2 min X1. X1 Y1 nya nih ya, ini X1 Y1, X2 Y2, berarti Y min 0, kemudian Y2 nya negatif 4 kurangi 0, X min 2 per X2 nya 0 min 2 juga, berarti Y per min 4 sama dengan X min 2 per min 2, perkalian silang ya, negatif 2Y sama dengan negatif 4 X min 2, kemudian negatif 2Y sama dengan negatif 4X plus 8, min kali min itu plus ya, kemudian biar bagus kedua ruas kita bagi negatif 2 ya, kita bagi negatif 2, atau kalian jawab ini pun juga udah bener ya sebenarnya, tapi biar lebih bagus bentuknya kita bagi negatif 2 sehingga diperoleh negatif 2Y bagi negatif 2 sama dengan negatif 4X bagi negatif 2 tambah 8 dibagi negatif 2. Diperoleh hasilnya adalah Y sama dengan 2X min bagi min kan plus 8 bagi negatif 2 itu adalah negatif 4. Jadi jawabannya ini. Kita lanjut ke nomor 30 ya, penyelesaian SPLDV. Ini koefisiennya udah sama ya, jadi kalau kita mau eliminasi A kita kurangi, kalau kita eliminasi B kita tambahkan. Berarti yang pertama kita eliminasi dulu A nya, karena sama-sama positif berarti kita bisa kurangi negatif 6 negatif 14 jadi negatif 20 ya, 2B min jadi plus 2B plus 2B itu 4B, sehingga B nya negatif 20 dibagi 4, B nya diperoleh negatif 5. Kemudian untuk mencari A boleh disubstitusikan langsung atau kita pakai eliminasi semua juga boleh. Jadi A tambah 2B sama dengan negatif 6, A min 2B sama dengan 14. Kita jumlahkan ya. Ini aku pakai metode eliminasi semua. Berarti negatif 6 tambah 14 berarti positif 8 ya. 2B tambah min 2B habis, A tambah A 2A. Berarti A nya 8 bagi 2 diperoleh A nya 4. Berarti jawabannya adalah A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 5. Ini ya jawabannya. Kemudian untuk nomor 31 kita masuk ke soal uraian. Rumah Bu Ani terletak di negatif 6,4, berarti negatif 6,4 di sini ya. Jarak rumah Bu Ani dengan sumbu X, berarti sumbu X itu yang bawah, jaraknya adalah di 4 ya. Jadi jawabannya itu 4 satuan yang ini. Sedangkan jarak rumah Bu Ani dengan sumbu Y berarti yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini 6 satuan. Ini 6 satuan, yang ke bawah ini 4. Nah itu, jadi kebalikannya. Jadi kalau jarak terhadap sumbu X itu kita pilih bagian Y nya, sedangkan kalau jarak terhadap sumbu Y berarti kita pilih bagian X nya. Dan kalau kita bicara jarak, maka hasilnya semuanya dipositifkan ya. Kita lanjut ke nomor 32. Fungsi F dinyatakan seperti ini. Pertanyaannya adalah bentuk fungsi F. Berarti kita tulis dulu fx
sama dengan AX plus B. Kita tulis F4 ya. F4 berarti 4A ditambah B hasilnya adalah 19. Kemudian F2 itu adalah 2A ditambah B sama dengan 7. Dari sini kita eliminasi substitusi ya, kita langsung kurangkan karena sama-sama B. Berarti 19 kurangi 7 itu adalah 12. B kurangi B habis, 4A kurangi 2A itu 2A. Berarti A nya adalah 12 bagi 2, A nya 6. Setelah kita peroleh A nya sama dengan 6, maka kita tinggal substitusikan ya. Kelihatannya lebih enak yang bagian bawah. Jadi A sama dengan 6, kita substitusikan ke persamaan yang bawah. A tambah B sama dengan 7. Berarti 2 kali 6 tambah B sama dengan 7. 12 tambah B sama dengan 7. Berarti B nya adalah 7 dikurangi 12. B nya adalah negatif 5. Jadi bentuk fungsinya, kita baru ngerjain yang A. Bentuk fungsinya bentuk fungsi fx sama dengan ax plus b kan. Fx A nya 6 berarti 6x, B nya negatif 5. Nah seperti ini untuk jawaban yang A. Kemudian yang B kita mencari f negatif 1 dari fx nya ini ya. Jadi fx nya itu kita tulis dulu 6x min 5, kemudian kita cari x nya negatif 1. Jadi 6 kali negatif 1 negatif 5. Berarti negatif 6 negatif 5. Diperoleh hasilnya adalah negatif 11. Itu adalah nomor 32. Kita lanjut ke nomor 33. Untuk menggambar persamaan garis lurus kita minimal butuh 2 titik ya. XY, X, Y. Kalau X nya 0, Y nya berapa? X nya 0 berarti ini dulu ya, sama dengan min 12. Bentar. Jadi kita ganti X nya 0, ini kan jadi negatif 3Y sama dengan negatif 12 ya. Berarti kita bagi negatif 12 bagi negatif 3. Diperoleh Y nya 4 positif ya. Titiknya 0,4. Kemudian sekarang Y nya yang gantian 0. Kita cari X nya. Y nya kita ganti 0, jadi tinggal 4x sama dengan negatif 12 ya. Jadi x nya negatif 12 bagi 4, x nya negatif 3. Berarti titiknya ada di negatif 3,0. 0,4 itu di sini ya. Kemudian negatif 30, negatif 3,0 di sini. Jadi gambarnya kita garis saja. Nah, kira-kira seperti ini. Itu adalah garis 4x min 3y sama dengan min 12. Ini nanti kalian garisnya yang rapi ya, pakai penggaris. Kemudian nomor 34. Kita tentukan dulu ya gradien garis A. Gradien garis A itu berarti yang ini vertikal per horizontal ya. Berarti ini 2/1. Berarti untuk bagian yang A gradiennya itu adalah 2/1 2.
kemudian gradien garis B. Karena tegak lurus ya dengan gradien garis A, berarti tandanya diganti, yang satu positif berarti tegak lurus berarti negatif, kemudian pembilang penyebutnya dibalik jadi negatif 1/2. Kemudian kita cari persamaan garis B. Garis B itu melalui titik negatif 1,0 ya, jadi yang C itu adalah persamaan garis melalui, karena kita cari yang B berarti melalui negatif 1,0, dan gradiennya adalah setengah. Gradiennya adalah negatif setengah. Masuk ke rumus PGL. Ini X1 Y1 ya. Rumus PGL persamaan garis lurus berarti Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1 nya 0, M nya negatif setengah, X1 nya min 1 ya, jadi plus 1 nanti. Kemudian Y negatif setengah, X plus 1, kemudian kali pelangi ya, jadi Y sama dengan negatif setengah X min setengah. Sampai sini aja nggak apa-apa ya. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir sekarang, yang nomor 35. Kita buat model matematikanya dulu ya. Jadi misal A itu harga sepatu, sedangkan B nya adalah harga sandal. Jadi 2 sepatu 3 sandal, berarti 2A tambah 3B itu hasilnya adalah 270.000. Kemudian 3 sepatu 3A tambah 4B ya, 4 sandal, hasilnya adalah 390.000. Kemudian kita tentukan eliminasi substitusi. Langkahnya adalah kita pilih dulu eliminasi yang apa, eliminasi A aja ya. Eliminasi A berarti kita eliminasi A, kita kalikan yang atas, kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2 ya, biar sama-sama 6A. Jadi diperoleh 6A tambah 9B sama dengan 27 kali 3 itu 81, 0 nya ngikut. Kemudian 6A plus 8B ya, 39 kali 2 itu 780.000. Kita kurangi, berarti ini 30.000 ya. Nah jadi B nya itu 30.000. Kemudian kita cari A, tinggal disubstitusi ya. B nya 30.000. Kalian bebas pilih substitusi yang atas atau yang bawah. Kita substitusi yang atas saja. Dua A tambah 3B sama dengan 270.000. Kemudian 2A, B nya kan 30.000 tadi. 3 kali 30.000 itu adalah 90.000 ya. Kemudian 270.000 dikurangi 90.000 ya. 2G diperoleh ini 180.000.
berarti A-nya adalah 180.000 dibagi 2, A-nya 90.000. Jadi harga sepatunya itu 90.000 dan harga sandalnya adalah 30.000. Kita kerjakan yang A dulu. Harga sepatu yang A ya tadi ya, 90.000. Harga sandalnya 30.000. Kemudian yang C, menentukan harga yang harus dibayar jika membeli 4 sepatu dan 5 sandal. Berarti yang C itu adalah 4A ditambah 3B ya. 4 sepatu 5 sandal. 5 sandal kok 3B, 5B. Jadi 4 sepatu 5 sandal berarti 4A tambah 5B. 4 sepatunya 90.000 ditambah 5 sandalnya 30.000 diperoleh 360.000 ditambah 150.000. Berarti harga yang harus dibayar adalah 510.000 ya ini. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kisi-kisi latihan persiapan PAS. Kalau misal masih ada yang bingung bisa tanya ya lewat grup atau chat secara pribadi. Sukses untuk PAS nanti, Tuhan Yesus memberkati.